Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami memohon kepadamu, kuduskan hati dan pikiran kami agar kami boleh bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Dan berkenanlah Engkau Tuhan berfirman, karena firman-Mu itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita Jumat 22 Agustus 2025 diambil dari surat Paulus kepada Timoteus dari 1 Timoteus 3 ayat 16. 1 Timoteus 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Bata 1 Timoteus 3 ayat 16. Demikian, tiang jala tukol ni hasitongani, jala tadap belgani hahomion ni hadaulatoni, nungagabe patar ibana mardaging, dipitori di bagasan todi, tarida diaka suru-suruan, binaritahon tuaka parbegu, hina porseaan di portibion, jala tarhicat di bagasan hasangapon. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Walau hanya terdiri dari satu ayat, firman ini telah membuka rahasia ibadah yang agung. Kalau dikatakan tadi, sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Allah menjadi daging, di situ letak keagungannya. Kita beribadah, di dalam ibadah ada rahasia Allah yang tersingkap, yang sulit dipahami oleh manusia. Dalam hal ini dikatakan ada di dalam ibadah kehadiran Allah. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kalau dikatakan dalam rupa manusia, tetapi Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus datang menjadi daging dan dalam rupa manusia. Ini kita tahu saudara-saudaraku dari firman Tuhan bahwa Allah di dalam Kristus menjadi manusia, menjadi daging, lahir dari anak darah Maria. Allah menjadi manusia. Ini suatu rahasia yang luar biasa. Sekali lagi, Allah yang maha kudus, maha besar, menyatakan dirinya dalam rupa manusia, lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Kita bisa baca di Matius 1 ayat 21, dan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 9 ayat 5, menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Dia jalan keselamatan, Yohanes 14 ayat 6, menjadi korban tebusan dosa manusia, sehingga yang percaya padanya diubah dari daging
yang dipenuhi oleh keinginan daging, maksudnya menjadi seperti Kristus. Bahkan disebutkan di dalam Yesus, manusia yang telah jatuh dalam dosa itu menjadi anak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di dalam ibadah yang berarti dalam perjumpaan dengan Allah, di mana ada hadir Allah, di situ bukan hanya sekedar perjumpaan, tetapi di dalam ibadah itu ada rahasia yang tidak bisa dipahami yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terjadi keajaiban-keajaiban, tanda-tanda yang dinyatakan di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Paulus katakan kepada Timotius, agunglah ibadah kita itu. Keagungannya terletak pada kehadiran Yesus di dalam ibadah, di dalam hati kita, dalam persekutuan kita. Lalu yang kedua dikatakan makna yang sangat dalam. Kehadiran Yesus, kehadiran Allah dalam rupa manusia itu dibenarkan dalam Roh. Artinya Roh Kudus yang menegaskan, membenarkan, menyatakan kehadirannya bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Roh Kudus yang bekerja untuk meyakinkan kita bahwa Allah hadir di dalam diri Yesus dan tinggal di dalam diri kita, sehingga di dalam Yesus kita juga menjadi anak Allah dan memanggil Allah. Roh Kudus yang mengajar kita untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus membenarkan dalam arti Roh Kudus turun atas Yesus, dan Roh itulah yang membimbing Yesus, Roh itulah yang bekerja, Roh itu juga yang menyatakan Yesus di dalam diri kita. Yang ketiga dikatakan Dia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Saudara-saudaraku, kita tahu sejak rencana Allah dinyatakan, itu dinyatakan oleh malaikat kepada Maria. Kalau Maria akan mengandung seorang anak Allah dan mengandung dari Roh Kudus, malaikat yang memberitakan. Dan ketika Yesus lahir di kandang domba, malaikat juga yang memberitakan kepada para gembala. Para malaikat bernyanyi, menari, memberitakan Dia, Allah yang menjadi manusia, sudah lahir di dunia. Dan ketika Yesus bangkit, malaikat juga yang memberitakan kepada kaum perempuan bahwa kenapa kamu mencari Dia yang hidup di tempat orang mati. Dan ketika Yesus akan terangkat ke sorga, malaikat juga berbicara, memberitahukan kepada para murid, jangan lagi melihat ke atas, tetapi kembali lakukan tugasmu, karena Dia yang kamu lihat itu sudah kembali dalam kemuliaannya. Di situ dikatakan bahwa Allah yang ada, yang sudah hadir di dalam persekutuan, di dalam ibadah, menjadi daging, menjadi manusia, dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dalam satu ayat yang diberitakan Paulus, dituliskan Paulus kepada Timotius, agar Timotius semakin yakin bahwa Allah itu hadir. Dia akan bekerja, menyatakan pekerjaan Allah, maka disebut, latihlah dirimu beribadah di 1 Timotius 4 ayat 8. Sebab latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Persekutuan dengan Allah, ibadah itu agung jadinya ketika Allah yang agung itu hadir, menguduskan hati kita. Ketika Roh Allah yang bekerja mempersekutukan kita, menyatakan karya-karya Allah yang ajaib, maka disitulah ibadah itu menjadi agung. Saudara-saudaraku, dalam hal ini kita pun diingatkan, mari datang ke hadapannya, bersekutu di dalam iman, sebab hanya iman yang bisa menerima. Kalau Allah menjadi manusia, hanya iman yang bisa menerima rahasia yang sudah disingkapkan itu, bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan kita orang berdosa, sekalipun kita tidak menerima Dia. Karya Allah, penebusan, keselamatan yang sudah dinyatakan
tidak akan pernah dihalangi oleh kesalahan kita. Itu akan terus berjalan dan sudah disediakan oleh karena kasih karunia Allah. Tugas kita, maukah kita tetap percaya dan tunduk kepada rahasia yang sudah disingkapkan di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau bukakan kepada kami, agar kami semakin diteguhkan dalam iman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, walau sulit kami pahami, tetapi Kau Allah yang mengasihi kami, yang sudah hadir di dalam kehidupan kami dalam rupa manusia, agar kami orang yang berdosa dapat mengenal Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, agar semuanya beroleh iman yang semakin diteguhkan dan semakin datang berserah beribadah kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Berkati mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, berikan kesehatan, dan yang sedang dalam pergumulan serta dalam duka, Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh masyarakat, bahkan para pemerintah kami, agar semuanya boleh melihat kemuliaan Tuhan dan menjadi percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakanlah doa kami di dalam doa yang kami panjatkan kepadamu dan dalam doa yang Tuhan ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.